warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Kembali lagi bersama aku Alay. Jadi untuk kali ini kita banyak pertanyaan mengenai garam ikan saat penetasan artemia. Nah, garam, kalau misalkan banyak yang nanya, garam ikan kalau misalkan kurang dari atau lebih dari standar itu hasilnya gimana, bakal netes atau enggak? Nah, kita lagi coba kita akan coba penetasan artemia dengan 3 komposisi garam. Nah, jadi ini kita kultur artemia menggunakan in-house tank namanya. Seperti ini ya bentuknya. Ini namanya in-house tank. Bentuknya kerucut, terus di sini ada ukurannya. Nah, ini ukuran kapasitasnya sampai 1000 ml. Terus kita mau coba di komposisinya 500 ml. Jadi airnya segini. Kalau pakai in-house tank ini kita nggak perlu lagi pakai gelas ukur atau dikira-kira doang. Jadi ini udah ada tepat 500 ml. Terus kemudian ini juga. Nah, kemudian yang ini juga. Nah, kita aerasinya dari atas menggunakan sedotan stainless. Kenapa menggunakan sedotan stainless? Jadi supaya aerasinya merata dan artemia teraduk sempurna sehingga menetas sempurna dengan waktu yang tepat gitu. Kalau kenapa nggak pakai batu aerator? Karena batu aerator itu menggumpalnya cuma di satu tempat, di tempat lain itu nggak ada gumpalan, jadinya menyebabkan artemia menetas lebih lama atau menetasnya kurang sempurna kayak gitu. Nah, ini yang untuk 5 gram garam ini berarti kehitung ada 10 ppt. Untuk yang 50 gram garam ini berarti kadar keasinannya itu sampai 100 ppt. Nah, sekarang kita mau kultur dan masukkan masing-masing bahannya. Nah, ini hasilnya. Nah, ini 5 gram. Nah, ini 15 gram. Kemudian yang satu lagi 50 gram garamnya. Jadi ini setara dengan 10 ppt, ini 30 ppt, dan ini 100 ppt. Di pipet artemia yang kekurangan garam dan kelebihan garam ini menetas atau enggak. Nah, kawan-kawan, setelah kultur artemia langsung aja kita panen EG artemia ini menggunakan magic pipe magnet supaya hasilnya bersih, bebas cangkang. Guys, ini dia hasil panen EG artemia menggunakan magic pipe. Yang ini di 10 ppt, kemudian yang ini di 30 ppt, yang ini di 100 ppt. Terus kita bakalan cek di mikroskop. Dia mikroskopnya. Nah, kita mulai dari yang 5 gram. Ini ya? Ya, pencet aja. Ini adalah tampilan artemia di bawah mikroskop yang kadar garamnya kurang dari standar, yaitu standar kita 30 ppt, sedangkan ini 10 ppt. Dan dilihat ya, ini artemianya banyak yang tenggelam dan ini masih umbrella, belum sempat menetas tapi sudah tenggelam. Nah, sekarang kita akan lihat EG artemia yang ditetesin di 30 ppt. Terus kita lihat di mikroskop. Ini adalah tampilan artemia di bawah mikroskop yang ditetaskan di salinitas 30 ppt, yaitu sesuai standar dan benar-benar hidup dan masih aktif ya. Next kita cek artemia yang ditetaskan dengan kebanyakan garam. Nggak ada yang netes ya, semuanya kesaring di cangkang, kesaring di magnet. Wah, ini benar-benar nggak ada yang netes. Kalau kadar garamnya tinggi, benar-benar nggak ada yang netes. Nah,
Ini yang tadi yang belum dipanen. Kawan-kawan semua, saya akan menjelaskan sedikit mengenai salinitas untuk penetasan artemia. Nah, untuk artemia yang ditetaskan kurang dari 30 ppt atau lebih dari 30 ppt itu ternyata nggak ada yang netes ya. Nah, ini disebabkan karena habitat penetasan artemia itu di range 25 sampai 30 ppt. Nah, makanya untuk di bawah atau di atas 30 ppt itu artemia nggak bisa menetas karena bukan habitatnya. Kemudian kalau misalkan di bawah 30 ppt itu artemia cenderung mengendap ke bawah. Jadi nggak ada artemia yang hidup. Nah, kalau misalkan kawan-kawan bingung, tapi kan nggak ada timbangan di rumah kayak gitu. Nah, untuk 30 gram garam itu bisa ditakar menggunakan sendok makan. Jadi 1 sendok makan itu kehitung 13 sampai 15 gram garam. Jadi kalau misalkan 1 liter itu garam ikannya 2 sendok makan garam ikan, sehingga artemia bakalan banyak yang netes. Kayak gitu kawan-kawan. Jadi untuk penyebab gagal penetasan itu bukan hanya artemianya aja, tapi diperhatikan juga salinitas atau kadar garam di dalam air. Kalau misalkan terlalu sedikit atau terlalu banyak, artemia nggak akan netes dan bikin gagal panen. Kayak gitu. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman kamu.